Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus serta anggota kelompok tani karya bersama Desa Karangindah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bersama-sama di tempat ini untuk melakukan pertemuan bulanan seperti biasanya. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi penganutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita telah sepakati pada bulan kemarin ya, kita sama-sama akan praktek bagaimana cara pembuatan mol. Mungkin masih ingat mol itu apa? Mikroorganisme lokal ya, singkatannya mikroorganisme lokal. Itu adalah merupakan bahan pengurai atau sebagai bahan dekomposisi untuk pembuatan kompos. Tapi mol ini juga bisa digunakan untuk pupuk ya, untuk memupuk tanaman, memupuk tanah. Kemudian juga bisa digunakan sebagai campuran pembuatan pestisida nabati. Jadi banyak sekali gunanya, apalagi sekarang ini kita kan pupuk kimia mahal. Satu, harganya mahal, yang kedua efek sampingnya yang jelas ya. Untuk pertanian organik itu diharapkan sangat bermanfaat itu penggunaan mol ini. Kenapa? Karena dengan penggunaan mol itu akan mengirit biaya yang jelas ya. Kalau kita pupuk kimia kan harus beli di pabrikan, tapi kalau ini bisa kita buat sendiri. Harganya murah, mudah membuatnya, dan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa dari pertanian di sekitar kita, jadi tidak perlu beli ya. Selain itu dia aman untuk lingkungan dan juga aman dikonsumsi. Kalau bahan kimia kan sedikit demi sedikit kita tidak sengaja, misalnya kalau tadi untuk pestisida, misalnya kalau kita menyemprot pestisida dengan kimia, otomatis kan sedikit demi sedikit akan numpuk di badan kita. Kita tidak sadar, apalagi kalau kita menyemprot tidak pakai apa-apa, telanjang istilahnya, tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai baju panjang, misalnya tidak pakai pakaian semprot dan sebagainya, itu secara tidak langsung sedikit-sedikit akan masuk ke kulit kita, masuk mulut kita, masuk ke mata kita, nanti penumpuk setahun, 2 tahun, 3 tahun akhirnya jadi penyakit ya. Itu dari segi kita, belum dari lingkungan kita, lingkungan tanah, air yang ada di sekitar juga akan tercemar. Kemudian dari segi makanannya juga, yang disemprot tanamannya, misalnya sayuran, buah-buahan dan sebagainya, itu juga akan mengandung pestisida dan juga tidak aman untuk dikonsumsi. Makanya untuk sekarang ini sangat digerakkan untuk pertanian organik ya. Nah, mol ini sebetulnya bermacam-macam Pak ya, tidak harus satu macam. Bisa mol dari sabut kelapa bahannya bisa, mol dari keong mas bisa, mol dari bonggol pisang bisa, kemudian mol dari sayur-sayuran, mol dari buah-buahan, itu bisa kita buat semua, tergantung kita mau buat yang mana ya. Nah, nanti setelah kita buat itu bagaimana sih cara mengaplikasikannya untuk tanaman kita. Ini sangat mudah sekali. Jadi perbandingannya atau dosisnya itu 10% ya, 10%. Jadi kalau mol yang sudah jadi nanti 1 liter ditambah air 10 liter baru kita semprotkan masuk ke tangki ya. Kita semprotkan ke tanaman, seluruh tanaman dan juga tanah di sekitar tanaman. Atau kalau kita untuk tanam-tanaman, khususnya tanaman buah-buahannya, supaya cepat berbuah, supaya buahnya juga bagus dan juga manis, itu bisa ditambah telur ya. Telur dalam satu waduan itu bisa ditambah 10 liter tadi, 1 telur kemudian dikocok dulu baru dicampurkan itu aplikasinya. Jadi pada hari ini kita sama-sama akan praktek bagaimana cara pembuatan mol. Ini sangat mudah sekali. Kita bahannya dulu ya, bahannya karena kita hari ini akan membuat mol sayuran, maka bahan-bahannya adalah sayur-sayuran. Berapa sih jumlah sayuran yang diperlukan? Ini dalam satu paket dulu. Nanti kalau Bapak mau membuat skala besar, silahkan nanti dikalikan saja. Kalau mau skala kecil ya dikurangi saja, tapi yang penting ada perbandingannya. Jadi sayuran ini 5 kilo ya. Tadi ada terong, ada timun, ada kacang ya. Nah, sayuran 5 kilo, kemudian gula merah atau gula tebu ya. Gula merah atau tebu itu 1 kilo. Kalau 5 kilo sayuran, 1 kilo gula merahnya. Kemudian air cucian beras atau dikenal dengan leri atau air kelapa itu sejumlah 10 liter. Jadi perbandingannya 5:1:10 ya. 5:1:10, mudah sekali ya. Dan seandainya Bapak tidak ada sayuran, mau bonggol pisang boleh digunakan juga sama saja.
gulanya 1 kilo ya, gulanya 1 kilo, sayurannya 5 kilo, kemudian air leri atau air Dukanjuri 10 liter. Nah, kemudian peralatan apa yang kita gunakan? Peralatan yang digunakan adalah tempat untuk wadahnya nanti. Misalnya boleh pakai ember ini, tapi harus ada tutupnya ya, harus ada yang tutupnya. Jadi nanti dimasukkan di sini seluruh bahan-bahan yang sudah di ini nanti dimasukkan ke dalam sini, atau kita langsung praktek ya nanti ya, ini dulu ya nanti kita masukkan ke dalam ember ini seluruhnya termasuk bahannya sudah dirajang di blender, gula, kemudian air leri, kemudian diaduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata nanti kita tutup nanti ada ini bahannya lagi 1 selang atau pipet ini. Sebetulnya tidak harus pakai ini. Kalau pakai jerigen kan kecil ya tutupnya, itu boleh tidak pakai selang. Tapi tiap pagi harus membuka sebentar untuk keluar ke gasnya ya. Tapi kalau sudah pakai ini sampai 21 hari tidak perlu membuka itu. Nah, terserah mau milih yang mana ya deh. Kalau pakai ini sampai 21 hari nanti kita buka. Nah, bagaimana tandanya jadinya? Kalau bahwa mol kita itu jadi. Yang pertama adalah warnanya ya kuning kecoklat-coklatan. Yang kedua baunya seperti tape atau wangi ya. Kemudian kalau pH-nya itu asam 3 sampai 5. Jadi pada ini itu bahan-bahannya. Jadi apa sih yang harus kita kerjakan, langkah kerjanya apa saja? Yang pertama yaitu blender atau haluskan. Silakan Pak Bandi itu ini dicacah yang masih ada itu, nah ya dihaluskan ya sampai halus. Dan memang sebagusnya harus di blender seperti ini ya, harus di blender supaya lebih ya lebih bagus sebenarnya. Semakin kecil cacahan itu semakin bagus. Tapi kalau enggak ada blender misalnya boleh dicacah-cacah atau ditumbuk silakan.